Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat walafiat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merangkai sistem pengisian tipe konvensional atau cutout di trainer ya, atau di papan peraga. Untuk bagaimana cara merangkainya, saksikan terus kelanjutan dari video ini. Nah teman-teman, untuk bentuk dari papan peraga sistem pengisian yang konvensional atau cutout itu seperti ini ya teman-teman. Sebelum untuk merangkai, kita melakukan pengenalan komponen secara singkat ya. Yang pertama ada baterai, kemudian baterai ya, kemudian ada fuse ya, ada fuse atau sikring, kemudian kunci kontak, kemudian regulator ya, regulator kemudian dipresentasikan dibentuknya seperti ini ya. Terminalnya ada IG, ada L, ada N, ada B, ada F, dan ada E. Ini 6 soket ya. Kemudian untuk bagaimana cara mencari terminalnya, di video saya sebelumnya itu sudah ada. Kemudian komponen yang lain ada alternator ya, alternator di sini untuk terminalnya ada 4, ada N, ada B, ada F, dan ada E. Ini tipe konvensional ya. Ada lagi yang tipe IC ya. Untuk tipe IC, regulator dan alternatornya biasanya menjadi satu ya, dalam alternator di dalamnya regulatornya. Kemudian selanjutnya ada lampu CHG ya, atau lampu pengisian. Di mobil itu biasanya bergambar aki ya untuk lampu CHG pengisian. Kemudian di sini ada tambahan ya, ada voltmeter ya, ada voltmeter untuk mengukur volt ya. Kemudian tidak usah berlama-lama, kita akan merangkai ya, merangkai daripada sistem pengisian ini. Cara merangkainya adalah dari baterai plus ya, plus baterai itu menuju ke fuse ya, plus menuju ke fuse atau sikring ya. Kemudian dari arus dari baterai masuk ke fuse, kemudian dari fuse itu masuk ke kunci kontak ya, masuk ke kunci kontak. Dari fuse atau sikring masuk ke kunci kontak. Kemudian kunci kontak ya, kunci kontak terminal IG ya, masuk menuju ke regulator ya, regulator yang IG ya. Kemudian pada regulator IG ya, atau kunci kontak ya, bisa dari kunci kontak atau dari IG yang di regulator, itu masuk ke lampu CHG ya, masuk ke lampu CHG ya. Kemudian masuk ke lampu CHG, keluar dari L yang CHG yang kutub satunya L ya, kemudian masuk ke L pada regulator ya, masuk ke L pada regulator ya. Setelah itu terminal N pada regulator dihubungkan menuju ke terminal L pada N, maksud saya terminal N pada alternator ya, alternator. Kemudian soket atau terminal B pada regulator ya disambungkan ke B alternator ya, pada B alternator ya. Kemudian terminal F ya, untuk terminal F disambung menuju ke F alternator atau F pada regulator, dia dipasang ke F alternator ya teman-teman. Kemudian di terminal E regulator, pada E regulator ya,
dia dipasang ke E alternator. E alternator ya. Kemudian setelah itu output dari B di alternator ya. B di alternator kita sambung ke positif baterai. Kita sambung ke positif baterai ya. Positif baterai. Kemudian dari E ya, ini E pada alternator ya. E pada alternator kita sambung ke negatif ya. Kita sambung ke negatif baterai. Kemudian untuk menyalakan ini tambahan saja voltmeternya, kita bisa sambung ke B ya untuk mendapatkan arus positif ya. Kita sambung bisa ke pakai B pada alternator ya. Sudah. Setelah itu kita akan mencobanya ya. Di sistem pengisian pada saat kunci kontak on ya, lampu CHG menyala ya. Lampu CHG itu di mobil lampu yang bentuknya seperti aki. Di sini ini lampu CHG untuk di papan peraga. Kita akan coba ya. Bentar. Ya. Kunci kontak off ini ya. Kunci kontak off, lampu CHG-nya masih mati. Kalau ada yang bertanya ini lampu apa? Ini adalah lampu penanda saja, penambahan di trainer ya. Kemudian kita coba on. Nah, pada saat posisi on, lampu CHG menyala ya. Pada saat posisi on, lampu CHG menyala. Kemudian pada saat kita starter ya, kemudian mesin menyala, maka lampu CHG ini harus mati. Sekarang coba kita akan nyalakan mesinnya ya. Nah, di lampu CHG mati, itu artinya ini dapat berfungsi dengan baik. Ketika kita matikan, kita off-kan mesinnya ya, kemudian pada posisi on, maka lampu CHG menyala ya. Seperti itu untuk cara atau prosedur merangkai pada sistem pengisian ya teman-teman. Kemudian saya akan menjelaskan kenapa lampu CHG ini pada saat posisi on menyala ya, atau saya akan menjelaskan aliran arusnya, dan pada saat kenapa pada saat kita starter lampu CHG ini mati ya. Nah, untuk yang pertama pada saat posisi on arusnya ini saya beginikan ya supaya kelihatan IG. Coba enggak ya, nggak kelihatan. Seperti ini ya, seperti itu ya. Nah, pada saat kunci kontak kita on, lampu CHG menyala ya. Aliran arusnya adalah dari positif baterai ya. Dari positif baterai mengalir ke fuse, kemudian ke B kunci kontak, kemudian B kunci kontak mengalir ke IG kunci kontak ya, IG kunci kontak, kemudian dari IG kunci kontak itu bercabang dua atau mengalir ke dua arah ya. Yang arah pertama atau satu ya, aliran pertama itu ke IG pada regulator ya, kemudian dia turun ke sini, kemudian ke PL1, kemudian ke PL0, kemudian ke F regulator menuju ke apa namanya F alternator masuk ke rotor coil, kemudian ke E massa ya, sehingga di alternator atau di rotor coil ini dia timbul medan magnet. Makanya pada saat posisi on, ketika alternator kalian tempel menggunakan kunci, maka pasti ada kemagnetan. Sumbernya adalah dari sini, terjadi kemagnetan. Itu yang arus pertama. Arus kedua tadi kunci kontak, dia masuk ke IG CHG. Kemudian IG CHG
keluar ke LCHG ya, kemudian masuk ke L regulator, kemudian dari L regulator dia turun. Nah, dia turun kemudian ke P0 ya, kemudian ke P1, kemudian turun ke E regulator, kemudian massa ya. Akibatnya lampu CHG menyala ya. Akibatnya lampu CHG menyala. Itu pada saat posisi on. Kemudian pada saat kita starter ya, ini kan lampu CHG mati ya pada saat kita starter. Dan pada saat awal starter itu berarti putaran mesin rendah. Jadi saya akan jelaskan bagaimana arus yang mengalir pada saat kita starter dan kenapa lampu CHG-nya mati, dan berarti itu arus yang bekerja pada saat putaran rendah ya. Sekarang kita akan starter. Nah, lampu CHG mati. Arusnya bagaimana? Pada saat kita starter itu kan alternator berputar ya, alternator berputar sehingga di stator ini dia menghasilkan arus. Arusnya itu ada dua, yang pertama ke N dan yang kedua ke B. Yang dari N ini keluar ya, N alternator keluar, kemudian masuk ke N regulator. N regulator masuk ke sini, kemudian ke voltage relay. Voltage relay masuk ke E regulator, kemudian ke massa. Akibatnya di voltage relay ini dia timbul medan magnet. Karena dia timbul medan magnet, P0 ini dia tertarik ke P2. P0 ini dia tertarik ke P2. Sehingga yang arus dari lampu tadi dari L ini ya, L kan tadi masuknya ke sini. Karena P0 ini tertarik ke P2 sehingga arus di sini terputus yang di arus lampu L tadi, sehingga lampu CHG mati ya. Itu mengapa pada saat kita starter lampu CHG mati, karena P0 ini tertarik ke P2. Kemudian arus yang kedua adalah dari B. Dari B itu jelas ya. Yang pertama adalah B, dia mengisi ke baterai ya. Iya, mengisi ke baterai. Yang kedua adalah B, dia masuk ke B regulator. Kemudian B regulator dia ke sini arusnya. Ya, kemudian ke sini ke P2, P2 ke P0, kemudian P0 ke voltage regulator ya. Voltage regulator, kemudian dia ke E, kemudian dia ke massa ya. Nah, kemagnetan yang ada di sini dia lemah ya teman-teman. Jadi itu untuk mengapa arus pada saat on ya, kemudian lampu CHG menyala, dan kenapa pada saat di starter lampu CHG mati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.